Bapak Ibu saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat siang. Selamat datang bagi Anda semua yang tidak beragama Katolik. Ini pernikahan Katolik secara sah yang memang menjadi sakramen perkawinan dalam gereja Katolik. Terlebih juga selamat datang untuk Dadi dan juga Pipin atas perkawinan yang hari ini mau dilangsungkan. Secara jujur saya nggak kenal mereka berdua karena yang mengkanonik bukan saya juga. Saya hanya kebagian untuk mengkawinkan. Mengkawinkan siang hari ini. Nah, maka dalam kerangka itu pula artinya saya mau mengajak Anda dan juga kedua pasangan untuk merefleksikan tentang bahwa dalam perkawinan Katolik, juga Anda yang tidak beragama Katolik, saya akan mencoba untuk membuat satu frase penjelasan tentang bagaimana perkawinan Katolik dilihat dan dipahami. Maka dalam hari ini perkawinan itu mengandung 4 modal pokok yang paling mendasar. Maka kalau otak-atik kata pernikahan gitu ya, ada sebuah kata pernya itu bisa sebut sebagai persatuan, ninya adalah niat, pernikah, kahnya adalah kasih, dan hannya itu dalam Tuhan. Jadi pernikahan ada persatuan, ada niat, ada kasih, dan dalam Tuhan. Nah, kita bahas satu persatu supaya memahami. Ini jadi khotbah plus kata kese plus dagingnya dikasih hari ini. Semoga Anda nggak pusing ya gitu ya. Nah, yang pertama persatuan modalnya. Beberapa maksud sederhana bahwa perkawinan itu membutuhkan persatuan. Antara lain yang pertama, pernikahan Katolik pertama-tama merupakan suatu persatuan hidup yang menyatukan antara seorang pria dan wanita dalam kesatuan lahir batin yang mencakup seluruh hidup atas dasar persetujuan bebas. Maka hari ini mereka datang bukan karena dipaksa, tapi persetujuan bebas dari antara kedua belah pihak. Mereka bersatu akan membentuk keluarga, mempunyai sebuah rumah bersama, harta dan uang milik bersama, mempunyai nama keluarga yang sama, mempunyai anak bersama, dan saling belajar memasrahkan diri serta jiwa raga atas dasar cinta kasih yang tulus. Yang kedua, persetujuan bebas adalah syarat mutlak yang terjadi untuk terjadinya dan sahnya pernikahan. Tidak ada cinta yang dipaksa atau terpaksa. Maka kan sebelum pernikahan mereka akan disebutkan dalam pengumuman gereja, apakah ada hal-hal yang menghalangi perkawinan mereka. Nah, artinya hari ini kalau mereka hadir kembali di sini mau mensahkan perkawinannya, mereka datang tidak ada paksaan atau yang memaksa. Cinta itu mensyaratkan kebebasan dan tanggung jawab. Persetujuan kedua belah pihak harus dinyatakan secara jelas di depan saksi-saksi yang sah. Maka nanti akan ada 2 saksi yang akan mendampingi mereka. Unsur pokok dalam cinta pernikahan adalah kesetiaan bersatu bersama pasangan dalam segala situasi. Yang ketiga, persatuan suami istri juga berciri dinamis, dalam arti dapat berkembang mekar, tapi dapat juga mundur, bahkan juga hancur. Seperti yang terkenal dalam berbagai macam banyak perkawinan yang Katolik juga mengalami hal-hal yang sama, kehancuran dan kepecah belahan. Artinya, karena itu suami dan istri bersama-sama bertugas untuk tetap memupuk kesatuan mereka agar tahan uji. Maka bersyukurlah Anda semua yang sampai hari ini masih dalam hidup perkawinan, ada yang 20 tahun, 25 tahun, bahkan 50 tahun. Itu karena apa? Anda berdua berjuang dalam persatuan. Yang kedua, N-nya niat. Secara teoritis memang menjadi jelas bahwa pernikahan terjadi ketika ada niat yang sungguh dari kedua belah pihak. Ada soal kesiapan pernikahan seperti hari ini. Mereka mengikuti kursus persiapan perkawinan atau P3 sekarang. Memenuhi berbagai syarat kanonik dalam gereja. Dan bagi orang yang nggak tahu mungkin bilangnya pernikahan Katolik adalah pernikahan yang paling ribet katanya. Padahal nyatanya apakah ribet? Ribet. Batal hari ini berarti. Nggak ribet. Artinya segala prosedural yang dijalani itu memastikan bahwa mereka kedua siap untuk menikah dan tidak ada halangan apapun. Misalnya ternyata Dadi sudah pernah punya istri di kampungnya misalnya dan sebagainya. Artinya prosedural yang ada itu memastikan bahwa mereka keduanya adalah bebas. Maka mereka membangun niat bersama. Nah, juga dalam bahkan sebelum dinikahkan secara resmi, kedua orang itu siap menikah lagi ditanyakan tentang kesediaannya dalam kanonik dan niatnya di hadapan seorang pastor dan umat beriman yang turut hadir. Nah,
Bagi setiap orang yang mempunyai niat untuk menikah, baiklah melihat syarat sahnya perkawinan dalam gereja Katolik, antara lain adalah bebas dari halangan seperti impotensi, ada ligamen ikatan nikah, beda agama, tabisan suci, bahkan juga religius, penculikan, kejahatan, ada lagi hubungan darah, ada lagi hubungan semenda, bahkan juga kelayakan publik serta pertalian hukum. Adanya juga sebuah konsensus dengan syarat. Yang pertama, pasangan keduanya mempunyai kemampuan psikologis yang memadai. Ada lagi, mempunyai pengetahuan tentang perkawinan yang sehat seperti apa. Tidak ada kekeliruan soal pribadi pasangannya. Tidak ada penipuan atau penculikan. Dan bebas, tidak ada paksaan, ancaman dari pihak maupun juga. Artinya hari ini, satu hal yang pasti, bukankah dalam Injil juga ditampakkan bahwa Yesus melihat dan memberkati setiap niat baik umatnya. Seperti apa? Bartimeus yang buta berteriak memanggil Yesus dengan niat yang baik. Zakheus yang pendek itu memanjat pohon ara di kota Yeriko dengan niat yang baik. Nikodemus yang terkenal mengunjungi Yesus di malam gelap gulita. Bahkan Magdalena yang pagi-pagi benar nyekar ke makam Yesus. Artinya, niat yang baik, maka Tuhan juga pasti akan mensahkan segala yang baik itu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kasih. Dalam setiap pemberkatan pernikahan, bacaan hari ini, lagu-lagunya yang dinyanyikan oleh lagu kur dengan indah, renungan-renungannya, bahkan dekorasi bunga, itu juga menandakan selalu penuh dengan nuansa cinta dan kasih. Kasih adalah tanda yang paling khas dan tampak jelas dalam setiap pernikahan. Tapi bagaimana kenyataannya? Betapa banyak ternyata dalam bahasanya begitu banyak siksaan terletak di lingkaran kecil dalam cincin perkawinan. Mungkin Anda yang sudah menikah itu akan memahami itu. Ada begitu banyak siksaan terletak di lingkaran cincin perkawinan. Begitu yang ditulis oleh seorang ahli Cole Ciber. Dan disinilah pada praksisnya survei dari David Bush menunjukkan bahwa pada masa kini, 60% perkawinan gagal dalam 7 tahun pertama. Karena kita kerap lupa setiap pernikahan itu membawa konsekuensi kasih yang amat berat. Maka bahkan saya mengatakan kepada adik saya, kalau engkau tidak siap menikah Katolik, jangan menikah secara Katolik. Padahal kami keluarga Katolik. Itu mau menegaskan kepada adik saya bahwa ketika engkau mau betul-betul pernikahan secara Katolik, maka mengandung kasih yang amat-amat berat di dalamnya. Ada salah satu konsekuensi pernikahan yang sebetulnya mau mengajak kita belajar ngasih dan bukan minta. Yakni adalah menikah itu berarti membagi dua hak-hakmu dan mendua kalikan kewajibanmu. Saya ulang nih, pernikahan kita belajar untuk ngasih dan bukan minta. Perbedaan konsep, hati-hati nih. Artinya menikah berarti membagi dua hak-hakmu dan mendua kalikan kewajibanmu. Kalau dalam konteks pernikahan itu adalah ngasih, bukan meminta. Dan baik kalau kita ketahui juga bahwa Paulus ke-6 dalam ensiklik Humanae Vitae pernah menjabarkan ciri dan sifat dari kas cinta manusia dalam perkawinan. Yang pertama adalah bersifat manusiawi sepenuhnya. Ada marah, ada cinta dan sebagainya. Total dan bersifat penuh. Yang ketiga adalah setia dan eksklusif sampai akhir hayat. Maka nanti dalam pernikahan yang bisa memutuskan adalah kematian, bukan yang lainnya. Serta fruitful, bertumbuh dan berbuah nyata dalam kebahagiaan dan keluarga yang baru. Itu yang ketiga, kasih. Yang terakhir dalam Tuhan. Alexander Dumas itu pernah mengatakan, ikatan perkawinan adalah begitu berat hingga perlu 2 orang untuk memikulnya. Dan sering 3, tapi cukup 1 orang untuk menghancurkannya. Nangkap gak nih? Dalam perkawinan itu cukup 2 orang untuk saling memikulnya. Dan sering 3, tapi cukup 1 orang di antara pihak ketiga itu yang menghancurkannya. Dan disinilah setiap persatuan niat kasih dalam sebuah keluarga memang sangat berat. Banyak godaan
yang kerap menimpa berbagai keluarga Kristiani. Maka Anda tidak heran, kok Romo kok bisa ya nikah Katolik tapi cerai sipil, nikah Katolik tapi bisa nikah lagi dan sebagainya. Itu konsekuensi yang berat. Dan disinilah saya sekaligus mengenang sebuah pernyataan kecil dari Santa Teresia. Jika semua dikerjakan bersama Allah, maka akan terasa lebih indah dan mudah. Jika setiap keluarga dan setiap orang yang siap menikah harus membawa semangat dan nilai persatuan, niat kasihnya di dalam dan bersama dengan Tuhan sendiri. Maka hari ini dari penjabaran ini mari kita berjuang bahwa baiklah kita memohon rahmat supaya cinta dari Dadi dan juga Pipin, persatuan, niat dan kasih selalu bersama dan juga dalam nama Tuhan sendiri, bukan nama yang lain. Itu kurang lebih penjabarannya, semoga dipahami. Dan saya menutup dengan sebuah lagu aja. Ini lagu zaman jadul yang boleh nyanyi ya, karena yang datang juga nggak muda-muda banget. Judulnya itu Sesaat Kau Hadir kalau nggak salah, dari Uta Likumahua ya, itulah. Engkau datang ketika aku jatuh bangun dan jatuh dalam langkah menyusuri kehidupanku yang kelam, dan hampir-hampir ku tak dapat melangkah lagi. Dirimu hadir bagaikan sinar menerangi jalanku. Kau tunjukkan arah mana yang kini harus ku tempuh, agar diriku tak sesat lagi seperti dulu. Bersama bayanganmu kasih, seakan-akan ku terjaga dari mimpi-mimpi, dari kehidupan yang semu dan melenakanku, membuatku terlupa akan segala-galanya. Hari ini aku mencoba berdiri dan melangkah lagi. Bila esok sinar mentari pagi kan bersinar lagi, aku kan menuju cita-cita yang pasti. Dirimu hadir bagaikan sinar menerangi jalanku. Kau tunjukkan arah mana yang kini harus ku tempuh, agar diriku tak sesat lagi seperti dulu. Bersama bayanganmu kasih, seakan-akan ku terjaga dari mimpi-mimpi, dari kehidupan yang semu dan melelahkanku, membuatku terlupa akan segala-galanya. Hari ini aku mencoba berdiri dan melangkah lagi. Bila esok sinar mentari pagi kan bersinar lagi, aku kan menuju cita-cita yang pasti. Hari ini aku mencoba berdiri dan melangkah lagi. Bila esok sinar mentari pagi kan bersinar lagi, aku kan menuju cita-cita yang pasti.